kita adalah orang pribadi yang dipakai Tuhan untuk melayani dan memberkati banyak orang. Shalom sahabat, pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal 47. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pasal ini nubuatan tentang jatuhnya Babilonia. Bangsa Babel yang tadi dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel itu sudah sangat kelewatan. Kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Jadi mereka menjajah bangsa Israel sudah kelewatan dan tidak ada lagi belas kasihan. Nah, mengapa bangsa Babel itu begitu boleh dibilang sangat menghukum bangsa Israel gitu, menjajahnya kelewatan? Karena mereka menjadi sombong, seolah-olah mereka itu sudah dipakai Tuhan, lalu mereka akan menjadi tinggi segala-galanya begitu ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu ya. Kadang-kadang kita merasa sudah dipakai oleh Tuhan, atau kita merasa sudah mengalami keberhasilan sedikit saja, lalu kita mengalami yang namanya kesombongan. Maka Tuhan tidak suka sekali ada orang yang sombong begitu ya, jatuh ke dalam kesombongan. Kita bisa lihat di ayat yang pertama, bahwa Allah itu merendahkan keangkuhan manusia. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah putri Babel. Duduklah di tanah tanpa tahta, hai putri orang Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi si lembut dan manis. Jadi betul-betul Tuhan akan mencabut bangsa Babel. Mereka akan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dikatakan tanpa tahta. Nah, bagaimana caranya Tuhan itu mengungkapkan kesombongan mereka? Kita bisa lihat di ayat yang ketiga ya. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Selanjutnya ayat berikutnya menerangkan bagaimana Tuhan pasti akan menghukum bangsa Babel. Jadi kalau kita sudah mengalami satu kesombongan dan tidak disukai oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan mengungkapkan aibnya kita, jeleknya kita. Tuhan sendiri yang mengungkapkan ya, bukan kita sendiri. Sebab kenapa? Kita mungkin tidak akan merasa tahu, atau kita tidak akan merasakan sadar gitu ya, karena memang tanpa kita sadari, ketika kita sombong, Tuhan itu menyingkapkan aibnya kita. Sahabat sekalian, pada hari ini kita kembali lagi ya, memikirkan bagaimana keberhasilan dalam kehidupan kita, ataupun apapun yang telah kita capai dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan segalanya. Jangan membuat kita menjadi sombong. Apalagi kadang-kadang kita merasa telah dipakai Tuhan, lalu kita menjadi sombong, tinggi hati. Bahkan tindakan kita menjadi sewenang-wenang ya, tidak lagi terkontrol. Di sini kita belajar Tuhan itu memegang kendali hidup kita di atas segala-galanya. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Maka hari ini aktivitas kita apapun itu, kita adalah orang pribadi yang dipakai Tuhan untuk melayani dan memberkati banyak orang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.